Amin. Amin. Halo, salam, selamat malam semua, keluarga Peniel. Salam. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa pandemi COVID-19 ini telah memukul sekeras-kerasnya semua orang tanpa terkecuali. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tetapi tanggung jawab kita adalah mendorong diri kita, mendorong keluarga kita, mendorong seluruh umat kelompok kita untuk terus maju di tengah persoalan yang besar ini. Terima kasih Pak Ketua yang tidak kenal lelah mengajari kita untuk hidup adaptif, Pak Dar. Beternak lele sekaligus budidaya sayuran. Sehingga nanti jangan khawatir kalau lelenya panen. Kalau warung tempel sudah buka, silahkan bisa disetor ke sana. Terima kasih juga dengan Bu Ketua yang terus-menerus mendorong kita semua berpikir besar, hidup kreatif, ya toh. Sehingga keluarga Peniel sekarang itu bergairah. Terbukti Pak Prahit sekarang sudah ahli buat kopi dalgona ya Pak. Mas Ruli sudah memanjakan kita dengan sate. Cukup rebahan aja satenya juga bisa datang ke rumah. Bu Lucy menciptakan peyek, Bu Hani membuat menu yang serba murah. Bahkan gratis kalau kita makan testernya saja. Tidak dapat saya sebut satu persatu yang hadir, Pak Agus, Bu Endang, Mas Joko, Mas Indra, Mas Andreas, Pak Prahit sama Bu Ida sudah keluar, Mas Andreas, Mbak Puji, Bu Yani, Bu Nina, Bu Jenita, Pak Wawan, Mbak Ade sama Bu Kamto. Selamat datang. Hari ini kita belajar ringan saja. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Mas Joko bawa Alkitab nggak Mas Joko? Dibaca Mas Joko. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Amsal 30 ayat 18 sampai 19. Sampai berapa Pak? 19. 2 ayat saja. Ada tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas adat, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang lelaki dengan seorang gadis. Ya, terima kasih. Nah, apa menariknya bagi Amsal sehingga dia membahas beberapa perkara yang kelihatannya sederhana tetapi menjadi hikmat bagi kita. Bagaimana kita bisa menembus keterbatasan hidup, bagaimana kita bisa menembus hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita belajar yang pertama, jalannya Raja Wali ada di udara. Raja Wali ini punya kemampuan terbang yang sangat unik dibanding dengan binatang yang lain. Kemampuan sayap Raja Wali tidak mungkin cukup sebenarnya bagi dirinya untuk bisa terbang, naik tinggi, bertahan dalam waktu yang lama. Berbagai jenis burung itu akan menghindar, berlindung atau bahkan terhempas oleh badai. Tetapi berbeda dengan Raja Wali. Dia justru naik bersama dengan naiknya badai. Nah, Salomo melihat perilaku Raja Wali ini mengatakan ada 3 hal yang tidak ku mengerti, bahkan 4 hal yang tidak ku mengerti yang mengherankan dia. Yang pertama, jalannya Raja Wali di atas udara. Bagi Salomo, betapa sulitnya Raja Wali itu bisa terbang naik ke udara, bertahan dalam waktu yang lama walaupun dihempas oleh badai. Walaupun Raja Wali itu punya rentang sayap 2 meter, tapi kekuatan terbangnya itu tidak ditentukan hanya oleh sayapnya, tetapi oleh apa? Raja Wali itu memanfaatkan namanya udara panas yang naik dari bumi, naik ke angkasa. Itu namanya udara termal. Kalau kita belajar fisika, udara termal inilah yang mendorong sayap Raja Wali naik tinggi dalam waktu yang lama.
100% cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi, itu 16% diserap oleh awan sama atmosfer. 26% langsung dipantulkan lagi ke angkasa. Ya, sisanya 55% itu masuk ke bumi dan lautan. 51 diserap oleh tanah dan laut, yang 4% sisanya ini udara itu naik. Nah, udara termal yang 4% inilah yang digunakan oleh Raja Wali untuk naik ke atas. Salomo terkagum. Hanya dengan instingnya Raja Wali saja, hanya dengan dorongan dia bisa hidup, Raja Wali mengembangkan energi alternatif yang sudah disediakan oleh alam ini sebagai satu berkat besar yang Tuhan beri. Kalau kita perhatikan, energi panas itu sebenarnya energi yang melawan. Energi yang sifatnya bukan menolong. Energi ini panas menghambat, dorong pada arah berbalikan. Tapi justru kesulitan, bencana, keadaan, kesulitan yang berpotensi menghancurkan kita, itu justru dirubah menjadi energi alternatif untuk bisa maju, makin terbang tinggi. Jadi, yang pertama belajar dari Raja Wali. Raja Wali tidak menjadi lemah dan putus asa, namun berani menghadapi persoalan secara taktis, secara kreatif. Raja Wali itu mengajarkan kepada kita merubah rintangan menjadi batu loncatan, mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kita baca tadi, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas. Ular itu bukan binatang yang hebat, bahkan martabatnya pun rendah karena dia berjalan dengan perutnya, dia tidak memakai tangan dan tidak memakai kaki. Salomo menggambarkan betapa serba terbatasnya dan lemah ular itu. Ular hidup tidak punya kaki, tidak punya tangan, tetapi dia harus berjalan secara gesit di atas cadas, batu yang tajam dan keras. Ular itu tidak punya gendang telinga, jadi dia tidak bisa mendengar secara tajam. Ular juga tidak bisa melihat dalam jarak yang dekat. Justru kita yang takut kalau lihat ular, padahal dia itu tidak kelihatan kalau jarak jauh. Dia bisanya pada jarak yang dekat. Bahkan kemampuan geraknya itu 2 km per jam. Rata-rata, tak ada yang tertentu 12 km per jam. Menariknya adalah, dari mana ular itu mampu bergerak dengan gesit? Itu dari sisik otot yang ada dalam perutnya. Sisik itulah yang menangkap getaran, gerakan manusia dan lingkungan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi ular itu begitu terbatas, namun ini dalam pikirannya Salomo harusnya dia tuh punah karena begitu terbatasnya. Tapi justru ular itu tetap survive. Itu yang membuat Salomo berkata, wow, bagaimana mungkin ular yang sangat terbatas bisa survive. Bahkan kalau kita belajar hari ini, spesiesnya ular itu 2.500 sampai 3.000 spesies. Itu jumlah yang sangat banyak. Mari kita perhatikan, untuk bisa bertahan hidup, Tuhan itu tidak merubah anatomi tubuhnya ular, seperti menambah tangan atau menambah kaki supaya dia bisa gesit. Atau paling tidak supaya itu Tuhan adil lah, memberikan tangan sama kaki seperti binatang yang lain. Tapi Tuhan tidak merubah anatomi tubuh ular. Tuhan membiarkan ular dalam segala keterbatasannya, tapi terbukti dia survive. Ular itu adalah gambaran tetap survive di tengah keadaan yang kepepet. Kita semua berharap, bukan? Datangnya keadaan baik. Kita semua berharap datangnya dukungan yang besar. Saya dan saudara berharap datangnya kesempatan yang nyaman. Tetapi yang datang seringkali adalah persoalan dan penderitaan. Sehingga tidak ada pilihan lain. Amsal mengajarkan, berjuang sendiri, menguatkan diri sendiri, mendorong diri sendiri, meraih berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Berkat Tuhan kita dapatkan hanya dari bekerja keras. Walaupun ular itu hidup serba terbatas, tetapi ular punya moto, aku rapopo. Maju terus, pantang mundur, hadapi keadaan, Tuhan pasti buka jalan. Masuk kalah karo ular. Sekarang yang ketiga, jalannya kapal di tengah laut. Bagi kita sekarang, kapal berjalan di tengah laut itu tidak ada yang mengherankan.
Tetapi bagi Salomo, hal 3000 tahun yang lalu jalannya kapal di tengah laut itu mempunyai satu makna yang begitu tajam untuk dia mengerti. Apa yang ingin dikatakan? Amsal ini ingin mengontraskan ketidakmungkinan dengan fakta yang terjadi. Bagaimana kita bisa paham? Ada dua faktor penghambat. Yang pertama, faktor peradaban atau kemajuan teknologi. Sejarah manusia seharusnya berakhir pada cerita petualangan di darat. Tidak ada petualangan di laut. Yang kedua, karena faktor hukum alam. Kapal harusnya tidak mungkin berjalan di tengah-tengah samudra karena ada hukum alam namanya gravitasi bumi. Tapi faktanya, kapal yang terbuat dari kayu dan besi, massa jenisnya lebih dari satu, dia tidak tenggelam di tengah-tengah samudra. Yang mau dikatakan oleh Salomo, banyak faktor penghambat. Banyak faktor keterbatasan yang membuat manusia sebenarnya tidak mungkin bisa mengoperasikan atau membuat kapal. Karena itu melawan hukum alam. Tetapi manusia tidak menghentikan usahanya untuk terus-menerus mencari cara untuk hidup yang lebih baik, hidup yang berguna, hidup yang berarti bagi banyak orang. Kita perhatikan motif dari apa yang dikatakan oleh Salomo. Hambatan, persoalan, keadaan yang tidak kondusif tidak menghentikan langkah manusia untuk mau dipenjara. Namanya penjara cukup sampai di sini. Namanya penjara sudah mentok. Namanya penjara angkat tangan. Paulus terheran-heran. Mengapa manusia bisa begitu kreatif? Jika hidup ini kita serahkan pada satu hukum alam, namanya gravitasi, maka semua kita akan jatuh. Kapal pun tidak akan bisa bergerak karena tenggelam. Dan sejarah peradaban manusia juga berakhir sampai di sini, tidak akan berlanjut. Jadi kita tidak akan kenal nama lagu perjuangan nenek moyang kita. Nenek moyangku orang pelaut. Tidak akan ada. Tapi faktanya, manusia punya potensi yang besar untuk menciptakan perubahan. Sekali lagi, manusia punya potensi yang besar untuk menciptakan perubahan. Bukan karena manusianya yang hebat, tetapi berkat Tuhan itu selalu cukup dalam hidup kita. Contoh, Tuhan tidak menciptakan manusia itu lebih awal sebelum tumbuhan, matahari, langit, bumi, tanah, laut, ikan. Semua diciptakan lebih dulu, baru manusia. Manusia itu bukan ciptaan yang baik, tetapi sungguh amat baik. Jadi seluruh potensi yang ada dalam diri kita diciptakan Tuhan, memiliki kemampuan yang pasti memadai untuk menghadapi persoalan. Hukum gravitasi itu ditemukan oleh Isaac Newton pada abad 16. Hukum Archimedes ditemukan oleh Archimedes pada abad 2 sebelum Masehi. Salomo hidup 900 tahun sebelum Masehi. Salomo tidak kenal namanya hukum Archimedes, bagaimana kapal bisa berjalan di atas air. Namun Salomo sudah mengambil hikmat. Hikmatnya apa? Manusia dapat merubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu perkara, manusia dapat menembus batas ketidakmungkinan dengan hikmat yang Tuhan beri. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak dapat kita kerjakan, tetapi Tuhan menuntut apa yang dapat kita kerjakan. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada dalam diri kita, tapi Tuhan meminta apa yang ada dalam diri kita. Jadi, belajar dari kapal, buatlah mujizat dengan hidup Anda. Jangan menyerah. Sebelum kita mencoba seluruh potensi kita dikeluarkan, jangan berkata, sudah tidak ada jalan. Tapi lihatlah, pasti ada kemungkinan-kemungkinan baru yang Tuhan sediakan. Pastikan kita di tengah kesulitan ini menangkap momentum kesempitan untuk mendapatkan kesempatan yang besar dari Tuhan. Yang terakhir, Amsal 38 ayat 19. Jalannya seorang laki-laki dengan seorang gadis. Apanya yang menarik kalau ada laki-laki berjalan dengan seorang wanita? Ini bukan berbicara seorang wanita
seorang pria menggandeng istrinya di mall erat-erat supaya nggak ucul kebablasan. Tetapi ini berbicara tentang seorang pria yang punya hubungan yang sangat intim. Salomo ini adalah orang yang sangat kenyang dengan pengalaman adventure, pengalaman petualangan. Jadi berbagai macam tipe wanita dia sudah bisa menikmati. Dari orang yang putih, hitam, kurus, rambutnya keriting, pirang, bojone sak pirang-pirang. Salomo itu istrinya yang tercatat 700. Ya, gundeknya 300. Tercatat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Jadi Salomo ini hendak mengukur dirinya dengan kenyataan. Kok ada ya seorang laki-laki yang begitu setia sama wanita satu-satunya sebagai istrinya sehidup semati? Jadi ada persoalan dalam diri Salomo. Persoalan pertama, pria itu begitu mudah jatuh cinta, namun tidak mudah untuk tetap setia pada pasangannya. Betul apa betul, Pak? Ya, mudah kita jatuh cinta, tetapi sulit untuk tetap setia. Itu pengalaman Salomo. Dia tidak bisa monogami, tapi poligami. Persoalan yang kedua, perbedaan pria dan wanita itu sebenarnya sangat sulit untuk disatukan. Kalau dia mau menikah dalam waktu yang panjang atau abadi. Namun faktanya, banyak pernikahan yang bisa berakhir dengan kasih setia, hidup setia, cinta sampai mati, banyak. Itu yang membuat Salomo berkata, wow, pria dan wanita ini memiliki banyak perbedaan yang sangat prinsip. Jadi untuk menyatukan itu tidak dibutuhkan hanya perasaan cinta saja. Karena daya cari cinta pasti akan berkurang ketika kekuatan kita melemah. Obat anti-aging pun tidak bisa menahan bagaimana kerutan wajah kita dan semakin lemahnya tubuh kita. Salomo di masa tuanya jatuh dalam bujuk rayu wanita. Orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang bijaksana bisa jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Pelajaran yang sangat berharga. Sehingga dia menulis di masa tuanya kitab Pengkhotbah. Dia menyimpulkan segala sesuatu adalah sia-sia. Yang ada dalam pikiran Salomo, betapa sulitnya sebenarnya pria dan wanita itu bersatu. Mengapa sulit? Bahan bakunya aja beda, Pak. Bahan bakunya pria itu diciptakan dari apa? Dari tanah ya. Pria diciptakan dari tanah. Dari tanah itulah kita tanam yang manis ke telo rambat. Dari tanah itu juga kita tanam yang pahit-pahit. Apa yang pahit itu biasanya? Pare. Dari tanah itu juga kita tanam yang pedas-pedas. Padar itu yang lau itu. Tetapi wanita diciptakan dari apa? Tulang. Tapi saya tidak mau katakan bahwa wanita ini keras kepala seperti tulang. Saya takut untuk mengatakan itu. Tetapi kita katakan aja bahwa wanita itu adalah penolong yang kuat seperti tulang. Jadi jangan kita hakimi. Pokoknya yang bagus-bagus aja kita ngomong itu ada pada wanita. Benjatai ditambah. Kalau kita belajar tentang wanita ini, Alkitab selalu menggunakan bahasa militer. Wanita itu selalu kuat, penolong yang hebat. Bahan bakunya aja beda. Kemudian pikiran sama perasaan juga beda. Contoh, penelitian 70-80% laki-laki itu bekerja dengan otak kiri, wanita bekerja dengan otak kanan. Maksudnya gini, kalau laki-laki itu menggunakan otak kiri, yang dipikir adalah pikiran, hitungan, matematika, angka, berapa, logika. Sedangkan otak kanan itu berpikir intuisi, empati, perasaan. Contoh, seorang wanita datang kepada pendetanya. Dia cerita sama Pak Gembalanya, Pak Gembala, suami saya ini selingkuh. Sambil dia menangis. Pendetanya tanya, dari mana ibu tahu kalau suaminya ibu selingkuh? Apa ibu melihat? Enggak, Pak. Loh, apa ibu memergoki? Enggak juga, Pak. Loh, bagaimana ibu tahu kalau suami ibu selingkuh?
perasaan saya, Pak. Saya bisa merasakan, Pak, sakitnya di sini. Tidak ada fakta, tapi perasaannya yang dikatakan suaminya berbuat selingkuh. Kalau ada anak yang sakit, yang sedih duluan itu ibu. Sedih sama menangis. Bapaknya berpikir, bagaimana saya akan membeli obat? Kalau bisa yang generik, yang murah. Cari dokter, dibawa ke rumah sakit, kalau bisa yang murah. Anak dibawa ke rumah sakit ternyata harus opname selama seminggu. Kemudian anak keluar sehat, ibunya senang, bisa tertawa-tertawa, bahagia. Suaminya sekarang gantian, dia sedih karena notanya keluar. Ternyata tidak di-cover sama BPJS. Jadi perbedaannya begitu prinsip. Wanita mendengar, tidak ada wanita itu mata keranjang, yang ada laki-laki. Tetapi wanita ini setiap hari harus makan, di telinganya ini 500 sampai 5.000 kata. Kalau ada ibu-ibu yang kurang makan 500 kata di telinganya, pasti dia akan kulaan ke tetangganya atau kemana aja. Enggak. Perbedaan wanita dan pria itu begitu mendasar, maksudnya Salomo seperti itu. Sangat sulit untuk disinergikan. Tetapi yang sulit ini bukan berarti tidak bisa. Amsal mengajarkan kepada kita, bersama kita bisa. Amsal mengajarkan ada kerjasama, ada sikap saling, ada persekutuan. Bahkan Tuhan Yesus berjanji, Matius 18 ayat 20, kalau ada 2 orang sepakat dalam nama Tuhan, maka berkat Tuhan turun ke atas keluarga itu. Salomo pun berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak dapat diputuskan. Lalu apabila 1 orang dikalahkan, 2 orang dapat bertahan menghadapinya. Pria dan wanita itu bisa bersatu karena dia melibatkan pikiran, perasaan, kemauan, dan totalitas hidupnya. Menikah itu mudah, namun setia pada pasangan sehidup semati bukan hal yang sulit, tetapi sangat amat sulit. Sehingga butuh hikmat dari Tuhan setiap hari. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari? Betapapun sulitnya hidup kita, keluarga kita, realita kita setiap hari, Tuhan tidak membuat hidup kita lebih mudah dengan membuat supaya perasaan pria dan wanita sama, dengan membuat kepribadian pria dan wanita sama. Tetapi Tuhan membiarkan perbedaan itu dalam jembatan yang lebar. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi hambatan. Jadi Salomo mengajarkan satu hal, perbedaan atau persoalan bukan hambatan, tetapi kekuatan untuk saling melengkapi. Betapa mengagumkan, perbedaan besar bukan dijadikan hambatan, malah jadi kekuatan untuk saling melengkapi dan bekerja secara efektif. Kesimpulannya, kehidupan ini adalah rangkaian dari persoalan. Keadaan tidak selalu kondusif. Ya, situasi tidak selalu nyaman. Ya, Raja Wali harus terbang naik bersama dengan badai sehingga dia harus bekerja secara cerdas. Ular harus berani berjalan di atas cadas yang keras dan tajam, maka dia harus berani bekerja secara keras. Kapal diciptakan dengan kemampuan untuk menembus batas. Pikiran pria dan wanita diikat dalam satu komitmen untuk saling mencinta. Bersama kita bisa, bila kita terus bersama, saling menopang, saling melengkapi, semua persoalan, walaupun berat, bisa kita hadapi. Berikan tempat bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita. Kesempatan baru akan terbuka bagi mereka yang berjalan bersama pimpinan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.